Baik, selamat sore. Nama saya Ahmad Zamzami. Saya peserta workshop board game design dari wilayah Yogyakarta. Sore ini saya mau memperkenalkan how to play desain board game saya. Saya namai Rakai Ulu. Ini permainan tentang menyusun kata menggunakan aksara Kaganga, atau kalau di Sumatera Selatan lebih dikenal namanya aksara Ulu. Secara khusus di Provinsi Bengkulu namanya Kaganga. Baik, kita lihat ada apa aja di dalam box deckfit ini. Mari. Jadi yang pertama ada setup permainan, setup decks-nya, kemudian ada cara bermainnya, nanti bisa dibaca oleh pemain terlebih dahulu sebelum melakukan permainan. Kemudian ada panduan aksara dan panduan sandangan. Nah, ini aksara, ini sandangan. Yang sandangannya nanti akan merubah bunyi huruf kedua dari aksara utama atau menambahkan bunyi di akhir aksara utama. Nanti bisa dibaca ketika sebelum bermain agar semua pemain memahami cara menyusun aksaranya. Seperti itu. Kemudian di dalam sini ada kartu utama. Kartu utama itu, nah ini kartu utama. Kartu utama itu kartu aksara. Kemudian ada kartu sandangan. Nah, ada kartu sandangan. Nah, ini ada kartu sandangannya. Berikutnya ini namanya kartu challenge. Kemudian ada poin, ada dadu. Nah, ini semua yang ada di dalam box permainan, board permainan. Oke, kita singkirkan dulu karena tempatnya sempit agar kita bisa mempraktekkan, kita bisa praktekkan gimana setup permainannya. Oke, jadi seperti ini. Nanti setelah diacak, ya, pertama pemain menentukan berapa set yang mau dilakukan dalam permainan. Maksimal bisa 5, bisa 3, ya, minimal 1 bisa, 2 juga bisa. Bagaimana menentukan setnya? Menentukan setnya adalah dengan kartu challenge. Ya. Permainan ini bisa dilakukan 15 menit sampai 30 menit tergantung penguasaan permainan oleh para pemain. Jadi jika kita memilih 3 kartu challenge, maka berarti kita akan bermain 3 set. Nah, 1 kartu challenge 1 set, seperti itu. Nah, oke. Ini kita anggap aja sudah disepakati kita akan bermain dengan 3 kartu challenge. Jadi kartu challenge, nanti setiap pemain mendapatkan 3 kartu challenge. Nah, seperti ini. Semua pemain sudah memperoleh 3 kartu challenge. Nah, ini bisa jangan taruh di sini kalau mengganggu. Ini bisa ditaruh di box di luar biar tidak mengganggu permainan. Nah, bermain itu dianjurkan untuk memisahkan atau memilih 1 kartu challenge untuk dijadikan set pertama. Jadi dipisahkan dari 2 set, 2 kartu challenge yang lain.
Dua kartu challenge tetap di kiri, kemudian di tengah itu kartu set pertama. Nah, seperti ini. Dia mau pilih kartu yang mana? Coba kita pilihkan dulu. Nah, nih, tetap tertutup ya. Tapi kita coba buka untuk memahami aja. Nah, tapi aslinya harus ditutup. Jangan sampai pemain lain mengetahuinya. Ini tetap kartu privat kita. Nah, kita membutuhkan dua aksara untuk melengkapinya. Nah, yang hijau ini alternatif aksara. Bisa menggunakan ini atau menggunakan ini. Ini cuman beda ini sandangannya. Bisa dilihat sandangannya ini berbeda. Nah, aksaranya sama tapi sandangannya berbeda. Tapi bunyinya sama. Memang seperti itu. Ya, nanti bisa buat jadi alternatif. Oke. Nah, sudah. Setelah itu, nah, dalam permainan Rakai Ulu itu ada start card-nya. Setelah ini diacak, nah, start card-nya ada tiga start card. Nah, ini 3 start card. Nah, 3 start card. Nah, ini maksimal ya. Ini maksimal 3 start card tadi jadi hand card. Jadi hand card ini cuma maksimal ada 3. Nah, ketika kita mendapat giliran bermain, kita mengambil kartu. Nah, kartu gini. Ini kan kita cuma butuh 3 nih. Kita cuma butuh 2. Jadi kita nggak punya dex terbuka penyimpanan. Dex penyimpanan kita nggak terbuka. Jadi kita harus buang. Ini tetap harus kita buang. Nah, sama yang lain juga gitu. Tapi jika kartu challenge kita itu aksaranya lebih dari 3, kan ini maksimal hand cardnya 3 ya. Kalau aksaranya ini lebih dari 3, maka kita punya dex penyimpanan terbuka. Jadi ketika kita mengambil, nah ini semuanya kita mau gunakan, ini tidak bisa di tangan semua, nggak bisa di hand card semua, harus diletakkan di kartu di dex penyimpanan seperti itu ya. Oke. Nah, ketika teman yang lain ini lihat satu lagi. Jadi ketika teman yang lain punya sampah paling atas, ketika giliran kita bisa tidak mengambil aksara atau mengambil sandangan ya, kita bisa mengambil kartu sampah pemain lain ketika kita ini kartu yang kita butuhkan ya, kita bisa ambil. Nah, kita bisa buang atau kita simpan, terserah. Kalau kita butuhkan kita simpan, kalau memang nggak butuhkan kita bisa buang seperti itu. Nah, yang bisa diambil dari sampah temannya adalah yang paling atas. Jadi kayak gini, kartu kedua sini nggak bisa diambil oleh teman yang lain, hanya boleh mengambil sampah paling atas. Oke, seperti itu. Nah, ketika kita sudah memiliki semua aksara ya, dan kita cuma butuh satu lagi aksara untuk menyelesaikan kartu challenge. Nah, kita harus bilang ulu-ulu agar temennya tahu kalau kita cuma butuh satu kartu lagi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ketika semua sudah selesai, nah kita taruh selesai. Nah, kartunya selesai. Set pertama selesai saya. Meskipun yang lain belum selesai, mereka sudah hilang. Kartu challenge mereka udah nggak dihitung lagi. Siapa yang lebih dulu menyelesaikan, itu yang dapat poin. Nanti kartu challenge mereka hilang. Nah, gitu. Dimasukkan lagi ke sini. Dimasukkan lagi ke sini. Nah, dimasukkan lagi ke kartu challenge. Nah, kartu challenge kita sudah terbuka.
1. Nah, permainan selesai. Ya, set pertama selesai. Jadi setelah set pertama selesai, ada yang berhasil. Itu semua kartu aksara dikembalikan kembali. Nah, diacak kembali. Nah, diacak kembali, dibagi kembali seperti awal tadi. Nah, seperti itu permainannya. Nah, selain kartu utama, ada juga kartu resource. Nah, di dalam aksara itu ada kartu resource. Kita cari dulu. Nah, ada kartu resource. Nah, ini di kartu ini juga ada kartu resource-nya. Ya. Sama ada blank card-nya juga ada deh. Mana tadi? Nah, kita kenalkan dulu. Nah, ada 3. Ini juga ada 3. Oh, sorry, itu freeze. Sorry, ini salah. Nah, dia ada blank card. Oke. Nah, ini digunakan mempunyai fungsi sama. Freeze card aksara dan freeze card sandangan memiliki sama fungsi, yaitu menunda pemain untuk mengambil kartu. Ya, tidak boleh kalau ini ya, pemain dalam satu putaran tidak boleh mengambil kartu aksara, tapi boleh ngambil kartu sandangan. Nah, sama kayak freeze sandangan, kita gunakan, mereka tidak boleh ngambil sandangan ketika satu putaran. Mereka hanya boleh ngambil aksara. Seperti itu. Oke. Kemudian, steel card, jika ini diperoleh dari sandangan, dia bisa digunakan untuk mengambil kartu sandangan pemain lain yang ada di tangan, yang ada di hand, atau di dex penyimpanan. Seperti itu. Sedangkan yang steel card aksara itu hanya boleh mengambil hand card. Jika sandangan, itu boleh mengambil hand card sama dex penyimpanan. Tapi kalau steel card aksara hanya boleh mengambil dari hand card pemain lain. Nah, blank card itu bisa digunakan untuk melengkapi aksara jika ini diambil dari kartu aksara diperolehnya. Tapi jika diperoleh dari kartu sandangan, dia bisa melengkapi sandangan. Itu. Oke. Nah, pemenang permainan ya adalah siapa saja yang mendapat poin paling banyak. Nah, ketika satu pemain sudah selesai terbuka ketiga-tiganya, tiga kartu challenge, dan pemain ini hanya terbuka 1, ini hanya terbuka 2, maka permainan dianggap selesai dalam satu round dan dihitung poinnya. Siapa yang punya poin paling banyak, dialah pemenangnya. Nah, seperti itu permainan dalam satu round kartu rangkai ulu. Nah, karena ini baru desain pertama saya, tentu saja saya butuh masukan dan banyak sekali kekurangannya. Jadi nanti dengan teman-teman dan para mentor, saya harap ada masukan untuk how to play-nya board game desain rangkai ulu ini. Baik, cukup sekian. Semoga memberikan pemahaman dalam bermain kartu board game rangkai ulu ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, selamat sore dan selamat bermain.